chicken dinner. Halo para kaum alur asikers, selamat tahun baru bagi yang merayakannya. Dan yang untuk tidak merayakannya, aduh kasihan, pasti jomblo ya. Dan mudah-mudahan di tahun 2021 channel ini bisa makin maju lagi. Dan kalian sendiri diberi kesehatan dan juga diberi rezeki yang banyak. Amin. Oke cuy, kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul 21 yang dirilis pada tahun 2008. Film ini mengisahkan tentang cerita sekelompok mahasiswa dari universitas ternama MIT yang berusaha membuat kasino bangkrut. Untuk mereka ini mempunyai rumus matematika yang membuat kemenangan mutlak di setiap permainan blackjack. Seperti biasanya cuy, pasang dulu headsetnya, jauhi keramaian, dengarkan baik-baik, dan ini dia cerita 21 Blackjack 2008. Sama teman yang sama pacar, taunya digaya. Film ini dimulai dengan menampilkan seorang bernama Ben yang mengajukan dirinya untuk mendapatkan beasiswa kuliah gratis di Harvard. Di pertemuan dengan Profesor Philip itu, Ben mengungkapkan kalau dirinya mempunyai penelitian tentang robot dan juga punya nilai bagus dari ujian masuk kedokteran. Serta ia juga pernah menjadi ketua dari juara matematika se-Amerika. Sayangnya, beasiswa tersebut hanya diberikan untuk satu orang saja, dan saat ini yang ingin mendapatkan beasiswa itu ada 76 orang. Dengan kata lain, si penerima beasiswa tersebut bukan dilihat dari pintar dan cerdasnya saja, tapi siapakah yang paling spesial. Dari sanalah, Ben pun mulai menceritakan tentang pengalaman hidupnya. To really explain to us what makes you special. What life experience separates you. Masalah perekonomian dalam hidupnya membuat Ben harus mengurungkan niatnya untuk kuliah di Harvard dan terpaksa kuliah di MIT. Di setiap harinya, ia pun banyak meluangkan waktu untuk bekerja atau menyelesaikan proyek robot bersama teman-temannya. Ben bersama teman-temannya ini bisa dibilang mahasiswa kuper dan cupu. Mereka sering menghabiskan waktu berkumpul bertiga dan mendiskusikan mengenai proyeknya. Dan tak jarang di berbagai kesempatan, Ben pun merasa iri terhadap teman-temannya yang terlihat bahagia seolah tanpa beban di hidupnya. Hari-hari selanjutnya, Ben pun lalui seperti mahasiswa MIT yang lainnya. Karena Ben ini tergolong mahasiswa yang pintar, tak jarang di setiap kelasnya ia menjadi perhatian para dosennya. Termasuk Mikey yang saat itu mengajarkan merasa terpukau dengan kepintaran Ben yang dapat menjawab semua pertanyaannya. Suatu saat, ketika Ben lagi asik mengerjakan tugas, tiba-tiba didatangi oleh seorang mahasiswa dan mengajaknya ke sebuah ruangan. Di sana, Ben pun kemudian bertemu dengan beberapa mahasiswa lain. Mereka adalah Fisher, Choi, Kiana, dan juga Jill. Bahkan, Ben pun bertemu dengan dosennya yaitu Mikey. Mikey rupanya sangat terkesan dengan kepintaran Ben yang selalu ia tunjukkan ketika ia mengajar. Dan karena keistimewaan itulah, Mikey kemudian menawarkan pada Ben untuk masuk ke dalam tim mereka dan mengikuti semua permainan kartu bernama Blackjack di setiap minggunya. Dengan berbekal kecerdasan yang ia punya, Mikey benar-benar merasa yakin jika Blackjack bakal mengantarkan Ben pada sebuah hal yang sangat menguntungkan dan juga mengantarkannya menjadi orang yang luar biasa kaya. Namun karena Ben saat itu masih bingung maksud dan kejelasan mereka ini apa, ia pun akhirnya menolak dengan alasan kalau di setiap minggunya ia sibuk mengerjakan proyek bersama teman-temannya. Di suatu kesempatan, saat sedang bekerja, tiba-tiba Jill muncul untuk membeli dasi. Ben tentu saja sangat grogi karena ia rupanya menyukai Jill. Namun untungnya ia bisa menenangkan diri dan mulai melayani Jill dengan semestinya. Dalam perbincangan mereka itulah, Jill pun akhirnya menjelaskan mengenai maksud sebenarnya ia datang ke sana yang ternyata tujuannya adalah untuk menyarankan agar Ben ikut bersamanya ke Las Vegas. Dan sebelum ia pulang, Jill pun kembali meyakinkan bahwa jika Ben sampai ke Las Vegas, maka ia akan menjadi apapun yang dia inginkan. Singkat cerita, di dalam ruangan, Mikey sedang memberi pengarahan seputar permainan blackjack pada beberapa mahasiswa yang ada di sana. Sayangnya, dari semua yang ada saat itu, tidak ada seorang pun yang mampu menjawab pertanyaannya. Sampai pada akhirnya, satu suara menjawab dengan sangat tepat. Plus 13. Ternyata itu adalah Ben yang akhirnya memutuskan untuk ikut bersama mereka. Yes. Pull up a chair. Sejak hari bergabungnya itu, Ben pun mulai memperdalam seputaran permainan blackjack bersama rekan satu timnya. Dari saat istirahat, saat di kelas, Ben pun tak pernah lepas mempelajari dan menghafal setiap kartu. Dan untuk memudahkan permainan bersama timnya ini, ia juga turut menghafal beberapa angka yang diungkapkan dengan kata.
Dan beberapa hari kemudian, ia pun bisa cepat menghafal dan memahami permainan yang akan mereka lakukan nantinya. Di suatu kesempatan, Ben pun kembali mengutarakan pada Mikey mengenai alasannya kenapa mau ikut. Semua itu bukan lain karena dirinya yang memang kesulitan biaya untuk melanjutkan kuliahnya ke jurusan kedokteran Harvard. Setelah ia yakin mendapatkan uang sebanyak $300.000, ia pun akan berhenti dari permainan itu. Dan Mikey pun menjawab kalau dirinya mengerti apa yang Ben inginkan, serta Ben pun tak usah takut karena menghitung kartu sangat aman dan bukan tindakan ilegal. Pada suatu malam, Mikey menyuruh Choi untuk menjelaskan aturan mainnya. Jadi nantinya gini cuy, dari 5 orang itu, 3 orang akan mencari meja dan mulai menghitung kartu yang keluar. Setelah semua terhitung, 1 orang kemudian akan ikut masuk bermain di sana dan membuat taruhan besar. Setelah berhasil menang dengan taruhan tersebut, maka dia akan pindah ke meja lain yang sebelumnya kartu-kartunya juga telah dihitung. Sehingga dengan sistem acak tersebut, mereka tidak akan ketahuan. Namun jika memang terjadi suatu masalah atau ada kelupaan menghitung kartunya, maka salah seorang akan memberi tanda untuk menghentikan taruhan dan segera keluar dari meja. Tibalah di akhir pekan, Ben pun terlihat begitu terpukau dengan indahnya kota Las Vegas yang tidak pernah tidur. Sebuah kota dengan penuh puluhan kasino dan orang-orang yang punya mimpi untuk mendapatkan kekayaan dari setiap permainan yang ada di sana. Saat tiba di hotel yang cukup mewah, Mikey pun segera membagikan identitas palsu. Semua itu agar mereka terlihat cukup umur dan diperbolehkan masuk ke dalam kasino. Selain itu, di sana juga Mikey menugaskan kepada Ben agar nantinya setelah masuk mereka harus tampak saling tidak mengenal. Sementara dirinya sendiri akan memandu dan mengawasi mereka dari dalam permainan. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ben terlihat mulai memperhatikan teman-temannya yang sudah lebih dulu berada di meja. Setelah ia mendapat kode, ia pun langsung turun dan memberikan taruhan besar. Kartu demi kartu pun keluar dari tangan sang bandar dan tak perlu bingung, Ben pun sudah bisa menebak di mana ia harus memasang taruhannya. Still plus 12. Blackjack. Seiring waktu berjalan di setiap mejanya, kemenangan demi kemenangan pun Ben raih dengan cukup mudah. Dan saat pagi datang, Ben pun keluar dengan kemenangan yang cukup banyak. Siangnya, Ben pun dibangunkan oleh Jill dan memberikan sejumlah uang hasil bagi rata dari pencapaian semalam. Serta ia juga memuji karena Ben tidak pernah salah menghitung kartu dan bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak dari Fisher. Ben tentu saja sangat senang mendengar pujian dari orang yang taksirnya itu. Namun dia pun mengungkapkan bahwa dia hanya akan bermain sampai ia bisa membayar uang kuliahnya untuk masuk ke Harvard. Tak lama kemudian, Mikey pun kembali mengumpulkan kelimanya untuk sedikit memberi pengarahan. Di sini ia pun memuji pencapaian Ben yang sangat luar biasa, tak pernah salah dalam menghitung. Sementara Fisher justru mendapat teguran karena terus bermain ketika sudah diperingatkan untuk mundur. Malam pun tiba, Ben pun kembali mendatangi area permainan dan menunggu kode untuk memasang taruhan besar. Di sisi lain, Cole, seorang pengawas perjudian, mendapat teguran dari pemilik kasino bahwa telah lalai dalam memantau permainan. Dan akibatnya, kasino itu pun rugi besar di malam kemarin. Setelah mereka pulang sesuai arahan dari Mikey, Ben pun sangat merahasiakan kerjaan sampingannya. Bahkan, ia juga merahasiakan semua itu kepada ibunya yang sebelumnya ingin memberikan uang tabungannya untuk menambah biaya masuk kuliah di Harvard. Namun, Ben pun menolak uang itu dan mengatakan kalau dirinya telah mendapatkan beasiswa kuliah gratis. Mendengar hal itu, tentu saja ibunya sangat bahagia walau dalam hatinya Ben sedikit tidak tega. Tapi mengingat kini ia bisa mendapatkan uang dengan mudah, ia pun berharap uang tabungan itu akan lebih baik untuk ibunya sendiri. Begitu juga terhadap teman-temannya, rahasia itu tetap ia jaga baik-baik dan berbohong kalau di akhir pekan kemarin ia pergi ke rumah saudaranya dan lupa membuat telepon. Di akhir pekan selanjutnya, Ben bersama timnya kembali ke Las Vegas. Mereka pun bermain cukup bagus dan berhasil membawa keuntungan yang besar. Bahkan setelah beberapa kali Ben ke Vegas, ia pun tak menyangka kini tabungannya yang sudah mencapai $100.000, yang mana tinggal $200.000 lagi untuk bisa membayar biaya kuliah. Di Boston, Ben adalah seorang mahasiswa biasa, namun ketika ia di Las Vegas, apalagi saat mendapat kemenangan yang sangat besar, ia pun bersama teman-temannya mulai berpoya-poya di sana. Belanja semua yang mereka inginkan, dari mulai tas mahal, sepatu, hingga yang serba mewah. Dan tak hanya itu saja, mereka pun berjalan-jalan sambil berpesta di meriahnya Las Vegas.
Namun rupanya kemenangan Ben yang beruntung itu lambat laun dicurigai oleh Cole. Ia pun bersama rekannya mencurigai kalau Ben telah menghitung setiap kartu yang ada di meja. Si pemilik kasino juga yakin kalau Ben ini tidak bekerja sendiri dan pasti ada orang lain di belakangnya. Dan ketika minggu selanjutnya Ben bersama timnya datang untuk bermain, mereka pun mulai memfokuskan CCTV-nya ke meja yang Ben mainkan. Dari sanalah kecurigaan mereka mulai terbukti. Di rekaman itu terlihat kalau Kiana memberikan kode agar Ben masuk ke permainan. Sementara itu yang terjadi di meja Fisher yang sedang mabuk mulai terlihat mengolok-olok dan mengacaukan konsentrasi Ben. Rupanya teguran Mikey yang sebelumnya itu membuat Fisher merasa tersaingi dan akhirnya keributan pun terjadi di sana. Kejadian itu tentu saja membuat Mikey emosi, bahkan ia langsung memecat Fisher dari tim. Mikey beralasan bahwa kinerja Fisher sangat merugikan dan terlihat kekanak-kanakan. Setelah semuanya beres, mereka pun kembali merayakan kemenangan dengan berpesta, bahkan juga kini Ben bisa berduaan dengan Jill dan menghabiskan malamnya bersama. Saat kembali ke Boston, teman-teman Ben merasa kalau kini Ben telah benar-benar berubah. Mereka pun di sini sangat kecewa atas ketidakpedulian Ben terhadap proyek yang mereka kerjakan bersama-sama. Rasa hati Ben sudah tidak ada lagi untuk proyek itu, mereka pun akhirnya dengan berat hati memutuskan untuk mengeluarkan Ben. Akhir pekan pun kembali tiba, permainan kembali dilanjutkan, tapi sepertinya kejadian Ben yang dikeluarkan dari proyek oleh temannya itu membuatnya tak fokus bermain. Bahkan, Jill yang sudah mengingatkan pun tidak ia hiraukan dan memilih bermain di meja yang sudah tak jelas kartunya. Dan karena emosinya itulah, Ben pun menjadi hilang kendali dan kalah besar untuk pertama kalinya. Mikey di sini tentu saja sangat marah dan kecewa karena di malam itu ia kehilangan lebih dari $200.000. Dan ia pun menuntutnya untuk membayar semua kerugian yang telah diperbuatnya. Ben pun di sini tentu saja tak sanggup membayar uang itu sekaligus, apalagi harus mengorbankan uang tabungannya. Namun Mikey tetap kekeh dan tidak mau tahu kalau Ben harus tetap membayar semua kekalahan tadi malam. Ben yang sangat kecewa pada kelakuan Mikey akhirnya melobi para temannya untuk melanjutkan permainan satu malam lagi dan menggunakan uang mereka sendiri sebagai taruhannya. Awalnya mereka pun tak setuju, namun mendengar kalau keuntungan akan dibagi rata, mereka pun akhirnya setuju dan permainan pun kembali dilakukan. Namun rupanya, saat permainan berjalan di sisi lain, Mikey ternyata memperhatikan dan mulai melaporkan kecurangan Ben pada pihak pengawas kasino. Cole yang memang sudah curiga dari awal sontak saja langsung bergerak cepat untuk menangkapnya. Di sana Ben pun langsung diinterogasi bahkan dipukul habis-habisan olehnya. Sehingga terbongkarlah tentang identitas yang seorang anak kuliahan dan bersekongkol dengan musuh lamanya selama 25 tahun yaitu Mikey. Jadi pantas selama ini Mikey tak pernah mau bermain langsung karena dirinya memang sudah diincar dan menjadi buronan pihak kasino di Las Vegas. Saat kembali ke Boston, penderitaan Ben tampaknya belum selesai. Dalam sebuah surat, ia pun terancam didepak dari kampusnya, bahkan termasuk uang miliknya yang ditabung selama ini pun telah lenyap. Berbeda dengan dua teman Ben lainnya, mereka justru mendapatkan juara dari kompetisi proyek robot yang telah mereka rancang. Ben yang memang sadar telah mengecewakan mereka, akhirnya ia pun meminta maaf dan menceritakan semua yang terjadi selama ini. Beberapa hari kemudian, karena tak mau kehilangan segalanya, Ben pun kembali menemui Mikey untuk minta maaf dan mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke Las Vegas. Mikey yang juga memang membutuhkan uang untuk masa pensiunnya, akhirnya bekerja sama kembali dengan Ben, asal dengan syarat bahwa Ben bakalan mampu menciptakan permainan dengan keuntungan yang sangat besar. Ben pun di sini yakin bisa untung banyak di permainan terakhir ini asalkan Mikey ikut bermain untuk menghentikan Fisher supaya kemenangan demi kemenangan bisa mereka raih dengan cepat. Singkat cerita, sampailah mereka di Vegas. Mereka pun mulai bermain sesuai dengan strategi yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Dengan taruhan yang sangat besar, rencana untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya ternyata berjalan mulus. Kemenangan demi kemenangan pun berhasil mereka raih, bahkan Mikey juga turut bermain dan membuat sang bandar kewalahan. Namun saat mereka terlalu asik dengan kemenangannya, tiba-tiba di sisi lain Cole bersama anak buahnya datang. Maka terjadilah kejar-kejaran di sana. Dengan sekuat tenaga, mereka pun masing-masing mulai berlari menyelamatkan diri.
Dalam keadaan hampir terpojok, Mikey menyarankan untuk berpencar dan meminta pada Ben untuk menyerahkan chip yang telah mereka dapatkan. Serta yang terakhir, ia pun berencana menunggu mereka di tempat yang telah dijanjikan awal. Padahal yang sebenarnya ia merencanakan sebuah hal licik untuk langsung menuju ke airport dan meninggalkan Ben dan kawan-kawan sebagai umpan untuk ditangkap. Tapi sayang sekali cuy, ia keliru. Saat chip yang dibawanya justru hanyalah sekumpulan coklat dan di taksi tersebut ternyata adalah pengawas kasino. Ternyata ini semua sudah direncanakan dan semua ini berawal saat Ben diinterogasi oleh Cole. Cole menawarkan kesepakatan pada Ben untuk membawa Mikey ke Pegas dengan balasan semua masalah Ben akan selesai. Nah, perihal chip yang kenapa jadi coklat tadi, ternyata Ben memanipulasi hal tersebut dengan Jill, di mana saat dalam kejar anak buah Cole, mereka menukarnya dengan kantong coklat yang sebelumnya telah mereka siapkan. They don't have pensions in my line of work. Sayangnya, saat akan pulang dan rencana sudah sukses dilakukan, si Cole malah meminta chip tersebut untuk jaminan masa pensiunnya. Di sana ia pun mengancam akan menembak Ben jika sampai ia menolak. Namun ternyata semua telah Ben persiapkan dengan matang, karena di kasino itu ternyata dua teman proyeknya ikut bermain. Setidaknya Ben pun bisa pulang dengan sedikit kemenangan. Itulah cerita masa lalu Ben yang diungkapkan pada Profesor Philip sebagai kisah yang menurutnya paling spesial dari para kandidat penerima beasiswa lainnya. Dan menurut kalian cuy, apakah Ben ini akan lolos mendapatkan beasiswa atas kisahnya tersebut? Hikmah yang bisa kita ambil untuk film ini adalah berusahalah supaya tetap rendah hati walaupun ternyata kita memiliki kelebihan di atas orang lain. Jangan sampai mudah termanipulasi apalagi sampai terlibat suatu masalah tanpa kita tidak bisa memanfaatkan kelebihan yang telah kita miliki tersebut. Ingat cuy, orang pintar sebenarnya tidak merasa bahwa dirinya pintar. Seperti ilmu padi, semakin tua semakin merunduk. Dan satu lagi, judi hanya akan merenggut semua yang kita miliki, bukan memberi apa yang ingin kita kehendaki. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini cuy. Semoga terhibur dan sampai jumpa lagi di alur asik selanjutnya.